أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT pada subuh yang berbahagia ini. Kembali kita dapat melaksanakan salat pada subuh secara berjamaah di masjid kita ini yang mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersolat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allah senantiasa mudahkan bagi kita untuk mengikuti sunnahnya selama hidup kita di dunia ini. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ta'alim Muntahal Hadis, tuntunan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tasbih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibni Abdul Muttalib, ya Abbas, ya amma, al-u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika ashra hisalin iza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka zanbaka awwaluhu wa akhiruhu qadimahu wa hadisahu khatarahu wa amdah saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatuhu ashra hisal an tusalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli fatihah kitabi wa surah fa iza afaragta min al-qira'ati fi awwal raka'atin wa anta qa'im qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah summa tarka'u fataqulaha wa anta raqin 10 summa tarfa'u ra'saka min ar-ruku' fataquluha 10 summa tahwil sajidan fataquluha wa anta sajid 10 summa tarfa'u ra'saka min as-sujud fataqulaha 10 summa tasjudu fataquluha 10 summa tarfa'u ra'saka fataquluha 10 fa iza fazalika 75 fi kulli rak'atin taf'al zalika fi 4 rak'atin in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawm Allah fa'al fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'ah marrah fa in lam taf'al fa fi kulli shahrin marrah fa in lam taf'al fa fi kulli sanah marrah fa in lam taf'al fa fi umurika marrah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, wahai Abbas pamanku, tidakkah aku berikan kepadamu, tidakkah aku hadiahkan kepadamu, tidakkah aku hibahkan kepadamu, tidakkah aku menjamin untukmu 10 perkara yang apabila engkau mengerjakannya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang dahulu, yang kemudian, yang lama, yang baru, yang dilakukan secara sengaja, yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, dan yang terang-terangan, yaitu engkau kerjakan salat 4 rakaat yang dalam setiap rakaatnya engkau membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Apabila engkau selesai membaca surat dalam rakaat pertama, bacalah 15 kali sambil berdiri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Kemudian engkau rukuk dan ucapkan tasbih itu 10 kali sambil rukuk. Kemudian engkau angkat kepalamu sesudah rukuk. Dalam posisi tegak engkau ucapkan tasbih itu 10 kali lagi. Kemudian engkau turun bersujud dan sambil sujud ucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu sesudah sujud dan dalam posisi duduk. Kemudian engkau melakukan sujud yang kedua, maka sambil sujud kedua ini engkau ucapkan tasbih tadi 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu sesudah sujud yang kedua dan dalam posisi duduk engkau ucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Dengan begitu engkau telah mengucapkan tasbih 75 kali dalam setiap rakaat. Maka engkau lakukan seperti itu dalam 4 rakaat, wahai pamanku. Jika engkau sanggup mengerjakan solat tasbih itu setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak sanggup, maka 1 kali dalam setiap Jumat. Jika tidak sanggup, maka 1 kali dalam setiap bulan. Jika tidak sanggup, maka 1 kali dalam setiap tahun. Jika tidak sanggup juga, maka lakukanlah 1 kali dalam seumur hidup. Inilah bacaan kitab ta'arif tentang hadis tentang sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan tentang pertanyaan yang kemarin tentang waktu sholat subuh. Berdasarkan Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surah An-Nur ayat 58. Ya ayyuhallazina amanu zinakumul ladzina malakas aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum salasa maratin min qabli salatil fajr. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan anak-anak yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali dalam 1 hari sebelum solat subuh. Waktu sebelum subuh adalah waktu yang sangat privat, menandakan bahwa waktu subuh terjadi sangat awal sebelum aktivitas umum dimulai. Berdasarkan hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsi. Hadis riwayat Muslim nomor 216. Artinya waktu salat subuh adalah dari terbit fajar sampai terbit matahari. Hadis ini menjelaskan batasan waktu subuh secara tegas, yang mana awalnya itu saat fajar sidik muncul, di mana akhirnya saat matahari mulai terbit. Al-fajru fajran, fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun la yuharrimu at-ta'am wa la tuhillu fihi as-salah. Rawahul Hakim wa Sahih Al-Bani. Fajar itu ada 2. Fajar yang mengharamkan makanan saat sahur dan membolehkan solat, dan fajar yang tidak mengharamkan makanan dan tidak membolehkan solat. Maknanya fajar itu ada 2. Pertama, fajar kazib atau fajar dusta. Fajar dusta ini
bentuk cahayanya vertikal. Kalau kita melihat di langit sebelah ufuk timur itu, sebelum fajar sidik itu ada cahaya yang berbentuk menara lurus, dan kiri kanan cahaya tersebut gelap. Ini disebut dengan fajar kazib atau fajar dusta. Banyak istilah kita menggunakan. Dan ini menandakan belum masuk waktu subuh. Di fajar cahaya tadi yang berbentuk menara atau garis lurus tadi, yang kiri kanannya masih gelap, ini namanya fajar dusta, belum masuk subuh. Ini tadi yang disebut dengan boleh makan tapi belum boleh sholat subuh. Itu kalau kita sahur masih boleh, tapi belum boleh sholat subuh. Yang kedua, fajar siddiq. Karena disebutkan cahayanya itu berbentuk horizontal atau sudah melintang. Kalau kita ini menyebutnya bertabur. Ini kuatih itu, bertabur berbentuk horizontal. Ini menandakan sudah masuknya waktu subuh. Di saat fajar siddiq ini muncul, sudah berbentuk cahaya horizontal atau yang melintang atau berhamburan, kan? Ini tidak boleh lagi makan atau sahur. Dah habis, tapi boleh solat. Jadi yang pertama tadi fajar dusta, tidak boleh solat, masih boleh sahur, makan sahur. Kalau fajar siddiq yang muncul, sudah boleh solat, tak boleh makan sahur. Jadi kesimpulan, waktu solat subuh awal terbitnya fajar siddiq dan akhirnya itu sampai terbitnya matahari. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghusaqil lail. Dirikanlah solat dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Duluki syamsi dalam bahasa Arab artinya tergelincirnya matahari dari tengah langit ke arah barat, yaitu waktu matahari mulai turun setelah mencapai puncaknya. Jadi demikian. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita kumpulkan pertanyaannya. Kalau ada, silakan. Ada. Salat duha. Salat duha itu kemarin, kalau waktunya tadi itu kan, kalau waktunya yang kita bahas kemarin itu ketika matahari sudah mulai sedikit ombak tadi kan, sedikit ombak sama panjang bayangan dengan tombak atau tiang panjang yang kita miliki, sudah boleh sholat duha. Afdalnya tadi ketika sudah panas matahari sudah terasa. Kemudian di waktu sholat duha tersebut ada juga yang menganjurkan untuk membaca surah Asy-Syamsi wa duhaha, kemudian surah Wad-Duha. Kenapa dianjurkan ayat tersebut? Karena makna ayat tersebut berkaitan dengan waktu duha. Boleh tak dibaca ayat lain? Boleh. Tapi kalau mau terasa ada kaitan ayat yang kita baca dengan sholat yang kita lakukan, maka dianjurkan baca surah Asy-Syamsi wa duhaha dan surah Wad-Duha. Dua rakaat. Dah siap. Demikianlah pembacaan kitab ta'alim dan jawab pertanyaan kita pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca benar dapat kita pahami dengan baik, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu